Teman saya yang satu ini jagoan banget soal media. Jabatannya adalah Chief Community Officer dari Femina Group, Patty Siti Fatima. Patty, hi Pat, how are you? Baik. It's been a long time. Benar, udah berapa tahun kita ketemu? 10 tahun. 10 Bohong banget ya, padahal bulan lalu juga kita ketemu. Pat, kan kalau lo mengamati, lo kan hidup di era tahun 80-an 90-an. Mulai dari jurnalis, terus kemudian terjun langsung memimpin media yang besar ini dan melihat perubahan yang sangat signifikan sebelum ada internet akses dan sesudah ada internet akses. It's totally different, no, Pat? Beda banget. Jadi saya masuk ke saya selesai sekolah itu kan akhir tahun 80-an ya. Jadi tahun 90-an baru menjadi jurnalis bareng-bareng Erwin Parengkuan. Dia di radio, saya di media cetak. Lalu kita mengalami, itu kan masa analog ya. Iya. Di mana media massa itu menjadi sangat kuat. Lalu kita masuk ke tahun 2000-an di mana internet masuk. Itu beda banget sih. Mungkin lebih cepat ya. Jadi pace kita bekerja menjadi lebih cepat, itu pertama. Kedua, sebenarnya internet itu menantang sih, karena semua orang bisa punya media. Jadi maksudnya semua orang media. Erwin punya podcast ini media. Yes. Tidak perlu punya organisasi. Semua orang bisa jadi punya media. Itu menantang. Karena yang membuat media personal ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai popularitas atau nama di publik. Boleh dijabarin lagi nggak sih, Pat? Yang lo maksud menantang tuh semenantang apa dan di area mana gitu menantangnya? Kan orang selalu bilang medium is a message. Sebenarnya mau di media apapun itu adalah yang kita sampaikan itu pesan ya. Gitu. Nah di era analog pesan itu diberikan oleh media massa. Sebuah organisasi besar tempat saya bekerja misalnya Femina atau Gadis sebelumnya, teman-teman di media lain gitu. Yang menyampaikan pesan itu adalah sebuah organisasi media. Jadi ada banyak kepala maksudnya? Ada banyak kepala untuk satu informasi itu keluar. Begitu kan? Seperti apa sih, Pat? Maksudnya sepanjang apa rentetan itu gitu ya? Maksudnya kan banyak teman-teman juga yang kurang paham nih. Di balik sebuah media atau medium itu, apa saja orang-orang yang terlibat di rentetan proses itu? Sebenarnya tergantung medianya seperti apa. Tapi mungkin saya bisa mengatakan bahwa media sebagai suatu organisasi itu punya cara kerja, di mana sebuah pesan yang mau disampaikan itu harus melewati beberapa tahap, di mana ada yang namanya newsgater misalnya ya, artinya mereka yang mencari informasi dulu, lalu masuk ke editornya. Kalau media itu besar bisa 2-3 editor sebelum akhirnya tayang, apapun bentuknya ya, entah itu televisi, radio, kita pernah kerja di radio juga ya, begitu juga media cetak gitu. Itu yang paling beda. Ketika kita masuk ke digital, kita semua punya website ya. Proses itu tetap kita lakukan, tapi berjalannya waktu kita melihat ada banyak orang yang bisa bikin medium sendiri, di mana medium tersebut miliknya. Gitu. Jadi apapun opini yang muncul itu adalah opini dirinya kan sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya menantang gitu. Artinya satu secara komersial orang-orang ini mempunyai kelebihan karena sangat populer segala macam gitu. Tapi juga menantang bahwa konsumen kita dihadapkan pada message yang sangat banyak, yang tidak terkurasi semuanya gitu. Itu yang membuat saya gelisah sebenarnya. Minum dulu. Semoga minum. Silakan Ibu Patty, boleh minum dulu. Dan ini semoga pilihan-pilihan batu-batu ini tidak membuat dirimu gelisah. Baiklah. Kenapa harus pakai batu? Suka-suka gue. Jadi ini ada batu-batu dengan nama-nama tertentu. Pat, lo boleh pilih satu saja di antara sekian banyak pilihan. Dan gue pengen tahu kenapa lo milih batu itu di antara pilihan yang lain. Oke. Gue ngambil ini. Oke. Please show it to the camera. Tolerance. Oke. Silakan. Why? Banyak juga yang pilih ini loh. Betul. Oh wow. Yes. Berarti teman kamu sama. Iya, betul. Tipe-tipenya. Iya. Kenapa, Pat? Mungkin terutama sekarang ya, dimana pesan itu begitu banyak di publik ya. Kita sebagai konsumen tuh benar-benar dibombardir oleh berbagai informasi dari mana-mana ya. Dan informasi itu kadarnya juga
berbeda-beda, spektrumnya 1 sampai 10, yang berkualitas, yang nggak berkualitas, yang penting, yang nggak penting, yang membuat orang tuh menjadi peaceful, tapi ada orang yang membuat orang tuh menjadi chaotic atau gelisah seperti saya bilang, bahkan membuat friksi dan segala macam ya. Dikotomi itu semakin besar sekarang gitu, karena media begitu banyak dan cepat. Saya merasa bahwa toleransi itu menjadi sangat penting. Sebenarnya pengelola media itu harus punya sifat itu, karena kita lagi ngomongin media ya. Iya. Dan kita bertoleransi terhadap berbagai hal yang ada di luar, dan kita mempersembahkan sesuatu yang berguna buat publik gitu. Jadi toleran tuh buat saya penting sih. Setuju. Ya kalau nggak gitu ya. Terlalu serius gue ya kayaknya. Enggak, oke kok. Oke. Lama-lama nanti akan muncul satu demi satu. Tapi yang menarik gini sih, Pat. Kalau tadi kan gue menangkap apa yang lo bilang, bahwa kalau zaman dulu masih zaman analog, itu ada rentetan kepala yang berbeda-beda yang menerbitkan sebuah pemberitaan. Sebuah pesan. Iya, sebuah pesan. Sekarang satu orang, misalnya gue punya Instagram, ya udah gue aja. Punya podcast ini? Iya, punya podcast. Paling Ya ada udah. editor ya. Betul, ada editor gitu. Tapi kalau misalnya gue pribadi nih, gue juga kemudian bertindak sebagai orang yang kemudian menyampaikan sebuah pesan, apapun yang ada di isi kepala gue. Kan ada subjektivitas sebenarnya ya, subjektivitas gue sendiri, ataupun juga bisa dibilang si organisasi ini, media ini dengan mediumnya, dan juga serentetan orang-orangnya bisa juga dong jadi subjektif. Bisa. Cuma bedanya kan, ini gue sendiri loh, ini segambreng orang gitu. Ya kan ya Pat ya? Dan sebuah organisasi media sebenarnya bedanya, again saya bilang semua orang tuh medium ya gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa yang Erwin lakukan itu bukan media, it's a medium. Kita harus menerima itu karena sekarang memang beda-beda ya gitu. Tetapi bedanya kalau media sebagai suatu organisasi, dia tuh punya aturan kerja, misalnya kode etik. Kode etik. Ya, kalau misalnya orang-orang yang mempunyai medium sendiri, ya dia nggak memegang kode etik. Yang dipegang adalah cuma kepatutan di dalam bersikap kan dalam masyarakat. Saya juga main Instagram. Sometimes saya mengeluarkan sesuatu itu sama kan sebenarnya. Belum tentu apa yang saya keluarin itu disukai semua orang atau misalnya berguna bagi semua orang gitu. Tapi intinya adalah kode etik. Tapi kalau misalnya dia pribadi-pribadi, sebenarnya gue sangat berharap orang tuh tetap melihat kepatutan itu gitu. Kan waktu zaman COVID mulai terus diberitakan bahwa berita-berita COVID yang bertebaran di mana-mana itu 80% tuh hoax. What is your opinion, Pat? Itu benar sih sebenarnya. Mungkin ini opini saya mengenai COVID, pemberitaan COVID ya. Sebenarnya tidak cuma terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. COVID itu sebuah peristiwa yang luar biasa, mengguncang kemanusiaan. Mau dia negara maju, negara berkembang, negara miskin, negara kaya, semua sama. Karena ada ketidakpastian yang dia hadapi. Ini apa sih sebenarnya? Orang mati setiap hari dan banyak jutaan orang kan mati pada saat itu gitu, 2 tahun yang lalu. Sehingga pada saat itu saya pikir semua orang seperti menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia khawatir, dia takut, maka dia menyerap informasi itu apa aja. Tapi juga karena kekhawatiran dia bisa menyampaikan sesuatu yang dia tahu sepotong menjadi suatu informasi. Mungkin informasi sepotongnya benar, tapi karena dia tambahin jadi nggak benar. Gitu. Nah, itulah yang terjadi dan itu sangat chaotic sebenarnya. Gitu. Itu di luar orang yang memang mempunyai istilahnya. Tujuan tertentu itu juga banyak ya. Itu kan COVID itu berkaitan sama politik, sama ekonomi, sama negara kaya, negara miskin. Ketika vaksin udah mulai muncul, misalnya semua orang mencari vaksin itu gitu dan seterusnya gitu. Jadi itu ada pertentangan yang luar biasa gitu. Nah sebenarnya pada saat itu kita banyak sekali berdiskusi, terutama di Indonesia ya. Dewan Pers itu berdiskusi dengan banyak media, kita harus bagaimana. Itu sebabnya pada saat itu kalau Erwin masih ingat, Satgas COVID itu membuat satu kolaborasi sama media-media besar, banyak banget jumlahnya, 500 kalau nggak salah, 500 media seluruh Indonesia. Kita itu dalam periode 1 tahun itu harus memproduce
pesan-pesan COVID atau berita-berita COVID yang terverifikasi. Yang sudah dikurasi. Sudah terverifikasi juga kebenarannya secara kesehatan, secara apa dan segala macam. Itu termasuk live. Jadi mereka menyediakan ahli-ahli virus yang hebat di Indonesia untuk diwawancara oleh media. Kan kalau tadi soal contoh yang kita ambil adalah 80% kasus terhadap pemberitaan COVID adalah 80% hoax. Apakah ini sebenarnya 70% misalnya mungkin ya. 70%? Ya, 70%. Oke, 70. Apakah ini juga mewakili bahwa kebanyakan berita juga kayak gitu, Pat? Artinya maksudnya bahwa banyak yang nggak benernya karena mungkin tadi yang lo bilang nggak ada kurasi yang tepat gitu. Iya, hoax itu sebenarnya muncul ketika semua orang merasa punya power untuk ngomong dan dia punya mediumnya. Dulu juga banyak orang yang begitu, tapi kan nggak ada mediumnya. Iya. Kalau sekarang nggak ada fasilitasnya gitu ya, nggak ada channelingnya. Jadi itu sebenarnya menurut saya merupakan kenyataan hidup yang harus diterima. Mau gimana? Tapi kita nggak boleh kalah sama hoax itu, karena yang terjadi itu nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia begitu. Itu tantangan yang paling besar gitu, dan bagi kami orang yang bekerja di media yang organisasi itu tuh menjadi PR besar. Bagaimana kita bisa mengcounter semua berita-berita yang nggak tepat itu? Hal apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman media ya untuk mengatasi atau mungkin membatasi sebuah pemberitaan berangkat dari sebuah kebenaran? Klarifikasi mungkin ya. Oh, tapi kan biasanya Pat kalau ada misalnya suatu pemberitaan gitu yang muncul di media, apapun itu beritanya, terus jadi heboh gitu, terus ada klarifikasi. Biasanya pemberitaan porsi antara berita yang sudah merebak duluan dengan berita yang kemudian diklarifikasi itu biasanya kecil banget yang klarifikasi, sedangkan yang klarifikasi bisa saja ini adalah yang sesungguhnya gitu yang terjadi. Is it like that? Itu bisa terjadi, tapi klarifikasi itu harus dilakukan. Lalu kemudian yang kedua, secara harafiah tuh banyak media yang mempunyai porsi di dalam medianya mengatakan mana yang hoax, mana yang benar. Itu kan sebenarnya bisa fact check. Kalau dulu fact check di belakang panggung, misalnya di depan panggung. Misalnya ada foto Erwin lagi tidur gitu. Tidurnya tapi di jembatan gitu misalnya. Ternyata itu hoax. Kita tinggal cek aja yang betulnya sebenarnya mana. Oh ternyata dia foto ini direkayasa misalnya gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga sebenarnya yang tidak kalah penting. Ini kalau bagi saya ya. Reputasi media itu harus diperhatikan oleh konsumen. Kalau kita mau dapat berita yang benar, pesan yang benar, ya pilih aja media yang benar. Karena sebenarnya media yang bagus di Indonesia tuh masih banyak. Di dunia pun ya. Lalu yang kedua, yang saya selalu ngomong ini ya selama masa COVID. Kalau kita merasa bahwa begitu banyak orang ngomong di sosial media dan ngomongnya belum tentu benar, kita jangan jadi penonton. Then you have to go there, pairing sama mereka. Jadi bukan cuman misalnya, streaming aja deh semua dari kanal kita, bukan. Tapi kita harus bikin acara yang sama seperti mereka. Gitu. Karena dengan begitu orang akan jadi punya pilihan. Gitu. Jadi makanya saya seneng tuh sekarang banyak pemret di Indonesia punya program sendiri. Oke, ini adalah bagian dari menyuarakan. Menurut saya itu gitu. Chief editor itu di masa ini bukan orang di belakang panggung. You have to ke depan panggung. Kasih tahu yang benernya gimana atau what's your opinion. Kalau dulu kan seorang pemimpin redaksi misalnya dia lebih banyak di belakang ya. Tidak muncul ke publik sebagai bintang. Bintangnya adalah karya dia. Gitu. Tapi kalau menurut saya sekarang dia harus jadi komunikator yang bagus, yang bisa menyampaikan pesan semenarik apa yang disampaikan oleh teman-teman yang personal misalnya. Itu juga yang dilakukan oleh Femina. Ya. Patty tampil jadi pembicara here and there gitu. Selama masa COVID, COVID itu mengajarkan sesuatu sih buat saya ya. Kita itu harus muncul menjadi komunikator secara langsung karena orang main sosial media pada masa COVID. Makanya Instagram Story itu menjadi populer misalnya pada saat itu. Jadi kita punya program-program yang dimana menampilkan mungkin chief editornya atau juga editor seniornya berbicara mengenai topik-topik yang penting.
Yang bisa disimpulkan, Pat, yang bisa disimpulkan kalau tadi kan dari kacamata dari media gitu ya, dari apa yang mau disampaikan oleh sebuah media untuk sebuah pesan. Tapi hasil yang diterima oleh masyarakat konsumen, apa yang bisa lo simpulin saat ini dengan adanya berita yang banyak hoax, terus orang menjadi sangat reaktif, terus tadi orang jadi nggak semakin banyak yang peduli sama orang lain. Benar. Nggak ada kemampuan untuk bisa menyeleksi. Jadi yang bisa disebutkan masyarakat kita nih Indonesia pada umumnya, how do you see them? Ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Betul ya. Jadi kalau mau serius tuh gini. Ketika kita tidak punya pilihan, zaman kita analog tuh pilihannya sedikit. Sangat. Iya kan? Kita bilang gini, aduh coba ada ini, coba ada itu, coba ada ini. Lalu muncul misalnya TV kabel. Kita seneng banget ada TV kabel. Karena kita bisa milih apapun yang kita mau. Ketika digital masuk atau komputer masuk, kita jadi tahu bahwa kita bisa memilih konten yang kita mau. Bukan dicekokin. Masa media massa itu nyekokin. Pokoknya kata gue begitu. Karena mediumnya cuma sedikit kan. Iya. Makanya selalu bilang nembak nyamuk pakai meriam. Seolah-olah konsumen itu mental setnya pasif. Apa aja diterima. Padahal konsumen nggak begitu kan. Kita tuh nggak begitu. Kita mikir kan ketika nerima informasi. Harusnya. Ketika pintu itu dibuka, kita begitu banyak pilihan. Ternyata kita pusing sendiri. Karena ternyata banyak pilihan dalam banyak hal ya, nggak cuma media loh, apapun. Itu membuat otak manusia itu chaos. Iya, akhirnya jadi blunder kan? Betul, gitu. Nah, itu yang namanya digital literacy. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Peti di Instagram live, dan kami bicara juga muncul bagaimana kita harus menyuarakan sesuatu, menciptakan voice, bukan menciptakan noise. Nah, ini gimana caranya? Bisa belajar banyak dari Mbak Peti setelah ini. Jangan kemana-mana. Oke. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Mbak Peti S. Fatimah, ngomongin soal bagaimana caranya kita sebagai masyarakat kita punya digital literacy, tidak menciptakan noise yang makin bikin kuping pengeng, dan juga voice. Bagus ya bahasa gue ya, kuping pengeng. Iya benar, itu benar banget. itu jadul banget, supaya kita bisa membuat sebuah pemberitaan atau menyuarakan sesuatu yang memang ada kebenarannya. Tapi sebelum kita ngobrol panjang kali lebar, noise versus voice, saya ingin mendengarkan voice dari seorang Peti S. Fatimah dari 1 menit pertanyaan yang akan gue lontarin ke lo. Jeng. Gue jawab apa? Bebas, gue melemparkan pertanyaan dalam waktu singkat, lo harus menjawab. Kemarin tuh ada temen gue yang berhasil menjawab 18 pertanyaan. My God, aku nggak bisa nih. Are you ready? Gampang, Pet. Oke ya, siap ya. Anjing atau kucing? Kucing. Lebih baik kutuan atau korengan? Korengan aja deh, gatel soalnya kutuan. Piercing atau tato? Tato, tapi saya nggak berani. Dikejar soang atau dikejar ayam? Kejar ayam. Lebih baik kecebur di laut atau kesasar di hutan? Hutan. Pilih mana, disakitin atau nyakitin? Nyakitin kalau gua. Apa arti cinta menurutmu? Harmoni. Minum jamu pahit atau minum air garam? Oh my God, itu zaman COVID tuh. Jamu pahit. Ayam goreng atau ayam bakar? Ayam goreng. Ketiduran di bar atau di pangku mantan? Ketiduran di bar aja deh, pasti lu akan jemput gue. Pilih keasinan atau kepedesan? Pedes. Pilih bucin atau diduain? Bucin. Jadi pencuri atau penyelundup? My God, gue penyelundup aja deh berlian. Amerika atau Eropa? Eropa. Korea atau Jepang? Jepang. Lebih baik nyanyi vals atau nyanyi cempreng? Cempreng. 16. Gue gak bisa 18. Ya, lo ulang. Enggak, lo suka soalnya pakai penjelasan karena gitu. Gue banget ya. Anyway. Voice, noise. Kita harusnya menciptakan voice dong daripada noise. Tapi kayaknya masyarakat Indonesia seneng yang receh gitu loh, Pet. Kalau yang berat-berat tuh kayaknya aduh pusing-pusing karena hidup udah berat. What do you think?
sebenarnya penjelasan itu akan sangat berat ya. Itu kan hubungannya sama sosiologi dan segala macam. Tapi gue mau bilang begini, sosial media itu membuat semua orang merasa punya voice. Merasa loh ya. Iya. Padahal dia nggak tahu yang diomongin, yang dia keluarkan itu adalah noise. Tapi bagaimana Pusing kita? Kan lo? Iya, tapi kan lo dari kacamata media yang udah hatam ya, maksudnya udah. Gue dari kacamata konsumen aja. Oh ya oke. Tapi gini kan, bagaimana gue deh misalnya, gue tahu ini gue menciptakan voice atau noise? Apa parameternya? Dari kacamata awam ya gue nih, gue pikir yang gue posting itu udah voice, gue menyuarakan sesuatu. Tapi dari kacamata media. Ini sih menurut gue isi kepala. Dan kalau orang bilang seberapa besar sih wawasan lo? Nah sekarang wawasan tuh menjadi penting di masa ini. That's why lo bilang digital literacy. Betul gitu. Jadi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, sebenarnya kita perlu mengatakan dalam hati kita seperti ini. Ini penting gak sih gue omongin? Gitu. Itu parameternya. Gue udah punya apa untuk ngomong ini? Itu ya, itu kalau mau bener lo ya. Tapi satu hal yang kita nggak boleh juga lupakan, dan ini gue merasa kita harus menyadari ini sehingga kita conscious ya. Sosial media itu adalah katarsis bagi orang, tempat nyampah. Iya. Yeah. Gitu. Kalau lo nyampah ya lo kalau nyampah kan nggak diberesin dulu sampahnya, sampah aja dimasukin ke tempat sampah sama gitu. Jadi itu seperti tempat sampah di mana lo bisa berekspresi gitu. Namun kita berharap dari orang-orang yang mempunyai misalnya follower banyak, yang mempunyai power yang besar di society, yang jangan asal bunyi gitu. Kasihan konsumen lo, kasihan follower lo. Gitu. Jadi sebelum kita mau menyebarkan satu pesan, pikir dulu kan gitu kan Pat, maksudnya. Pikir dulu. Penting nggak sih nih gue ngomongin ini gitu? Benar. Dan mungkin gue mau ngomong gini ya, terutama buat teman-teman yang masih muda nih ya, yang millennials atau sekarang udah generasi Z. Sosial media itu apapun ya, mau dia Twitter, Instagram, Facebook dan yang lain. Apa yang kita tulis, apa yang kita ekspresikan itu lebih banyak sebuah teks yang nggak ada konteksnya. Sebuah teks yang nggak ada konteksnya, boleh dijelasin? Teks tanpa konteks. Sosial media itu isinya itu sebenarnya. Teks yang tanpa konteks. Kenapa? Karena dia pendek-pendek. Kalau pendek-pendek kita nggak tahu kan sebenarnya dia tuh mau ngomong apa. Dan kadang-kadang kalau kita lagi emosional atau sangat bersemangat, kita tuh rapidly nulis gitu misalnya dan terus-menerus. Tapi kita suka lupa bahwa ada orang yang ngikutin kita semua, atau dia cuma baca sebagian aja. Sepotong. Misalnya gue lagi sebel sama Erwin. Yang kelihatan adalah gue benci sama Erwinnya, tapi di situ nggak dijelasin sebenarnya benci gue itu udah selesai misalnya. Kayak gitu. Jadi itu yang harus selalu dipikirkan oleh kita gitu, bahwa sosial media itu mostly itu teks yang nggak tanpa konteks, kan nggak ada konteksnya gitu. Beda kalau misalnya kita ngomong begini, bisa dalam, ya, panjang. Benar. Kayak gitu. Jadi makanya sekarang YouTube tuh kan banyak podcast dan segala macam. Gue sangat berharap ini adalah jawaban dari itu. Gitu. Jadi podcast yang bagus bisa menjelaskan sesuatu secara komprehensif gitu. Jadi orang tuh jadi tahu oh gitu. Walaupun Pat dulu kan ada orang-orang udah mulai di Twitter terus mereka bikin kayak thread. Iya kayak cool tweet dan segala macam rentetan. Itu bukan berarti juga itu sebuah. Itu salah satu cara untuk kita memberi konteks kepada cerita itu. Walaupun tetap aja orang bisa kemudian parsial jatuhnya ya. Itu yang harus dipikirin gitu. Tapi again, gue cuma mau bilang gini ya. Kalau kita ngomong literasi digital, itu bukan pada seberapa pandai kamu menggunakan sosial media untuk menyuarakan suaramu. Menurut gue itu bukan itu baru satu poin. Silakan dijelaskan Ibu Peti. Tapi sebenarnya literasi digital itu ketika kita menggunakan sosial media itu untuk menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita atau concern dan segala macam, yang kita memikirkan orang lain. Kita mikirin orang lain dapat apa sih dari ini gitu. Jadi lebih menciptakan sesuatu yang lebih penuh dengan konten, meaning. Iya, ada meaningnya lah. Paling nggak bukan gue bilang bahwa sosial media tuh nggak bisa buat main-main, boleh gitu. Tapi kalau lo memang mau menyuarakan sesuatu dan suarakan dengan baik gitu.
Karena itu tuh powerful banget gitu. Karena orang lupa gitu. Karena mungkin latah juga kali Pat, terus adanya social media pressure kan bikin orang kemudian jadi lebih mudah reaktif. Ya, reaktif itu menjadi bagian dari impact dari sosial media. Kita main sosial media pasti reaktif. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang bikin kita gelisah, kita itu harus berhenti dulu. Gue komentar apa enggak ya? Itu yang tadi lo bilang ya, penting apa enggak nih gitu ya. Dan itu kedewasaan sih. Maksudnya dewasa itu bukan usia ya, tapi kedewasaan bermain sosial media itu ketika kita bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Kalau istilah gue, jangan berkomentar cuman karena semua orang berkomentar. Iya, atau kita malah memprovokasi sebuah info gitu atau sebuah pesan. Benar. Tapi yang membuat halo pala buzzer kerjanya gitu ya. Dan ini yang membuat jadi gelisah dong, Pat. Maksudnya orang-orang media juga melihat ini. Iya, tapi kalau gue lebih lihat tadi kan gue bilang ini kenyataan hidup kita ya. Kita ada di era digital, di mana semua orang adalah medium. Gitu. Everyone is a medium. Itu, dan kita nggak bisa menahan itu. Nggak ada juga regulasinya, gimana ngeregulasinya kan? Yeah. Jadi kalau misalnya kita merasa kita ingin berkontribusi pada sesuatu yang baik, pada konten yang baik, memberikan pilihan kepada orang-orang, then you have to go there. Punya kanal juga di situ gitu. Nggak ada cara lain gitu. Kalau kita cuma komen-komen aja ngapain juga. Iya. Contoh misalnya PT ada satu orang yang ingin menciptakan sebuah voice. Apa tips yang bisa lo lakukan? Jadi biar teman-teman nih biar lebih melek digital. Biasanya orang yang main sosial media itu memang mempunyai satu, baik disadari maupun enggak ya, dia tuh ingin menyuarakan sesuatu atau ingin punya ciri misalnya gitu ya. Gue senangnya masak, gue pengen sharing makanan yang enak, gue sukanya fashion, gue apalah segala macam, gue sukanya politik, sukanya ekonomi, gue sukanya berbisnis dan segala macam. Menurut saya itu adalah salah satu cara untuk membuat kita menjadi voice. Cari kekhasan kita, dan itu menjadi warna dari sosial media kita. Di luar yang lucu-lucu ya, yang lucu-lucu juga harus, jangan lupa sosial media itu sebuah katarsis yang baik gitu. Seperti itu sih kira-kira. Kalau buat gue ya. Berarti artinya harus ada komposisinya juga dong. Ada sisi yang serius, ada sisi yang jenaka, perlu dipikirin komposisinya gitu. It depends ya. Kalau misalnya kita mau serius, kalau kayak gue gitu ya. Kalau gue dengan conscious 70% sosial media gue itu ngomong sesuatu yang memang gue pengen sampaikan, atau gue meretweet atau meneruskan apa yang diomongin sama orang. 30% baru nggak penting. Oh gitu. 30% ini nggak penting. Tapi nggak penting gue ya, mungkin karena tipe orang beda-beda ya. Gue nggak suka trolling misalnya, ngapain gue trolling ya, nggak penting gitu. Tapi yang lucu-lucu 30%. Dan itu benar-benar bisa receh. Iya. Ya. Oke, jadi kalau lu berapa? Kalau gue kurang lebih 60% lebih ke konten, 20% sesuatu yang gue suka gitu, my personal interest, sisanya ya receh. Kan lu lebih serius dari gue kan. Kalau gue 30% receh udah. Iya. Dan itu kan wajar-wajar saja ya, Pat. Wajar. Dan apa yang akan terjadi dengan dunia selanjutnya? Ini kan waktu kita nonton film yang ada di Netflix tentang disruptive media sosial. Yeah. Terus semua kreator-kreator di media sosial nggak pernah kepikiran. So-called Instagram lah, Twitter lah, Facebook lah, nggak nyangka bahwa ini jadi monster yang mengerikan. Dan sekarang udah terjadi kekacauan karena sosial media. Orang menjadi lebih mudah terprovokasi ini dan itu dan segala macam, dan orang menjadi anxious ya, menjadi gampang gelisah, stres dan depresi. Bisa depresi maksudnya. Iya, sangat memungkinkan gitu. Apa yang dilihat dari kacamata internal ya, maksudnya from the media people, you see this in the next 5 years or more. Atau katanya ada yang bilang gini, maaf Pat gue potong, ada yang bilang gini, nanti juga ada saatnya orang bosen. Enough gitu. Jadi akan ada saatnya momen di mana ya akan lebih baik lagi gitu. Ini pertanyaannya gampang, jawabnya susah bener ya gitu.
mungkin karena ada filosofinya juga gitu. Tapi kalau gue selalu percaya kayak begini ya. Sekarang kan era digital yang kedua ya, bukan cuma komputer tapi sosial media. Sosial media adalah medium yang sangat powerful yang bisa digunakan oleh siapapun untuk menyuarakan apa yang dia inginkan, dari mulai yang serius sampai yang yang personal gitu kan. Dan semua orang mempunyai kesempatan untuk mempunyai medium untuk menyampaikan itu gitu kan. Dan kekacauan tuh muncul di situ gitu. Kayak misalnya YouTube itu kan for the long time dibilangnya isinya prank gitu. Prank semuanya isinya lucu-lucu aja, ngerjain orang gitu. Makanya sekarang kan kayaknya orang udah mulai meninggalkan. Mulai masuk ke dalam situ orang-orang yang memang ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Nah, kalau saya melihatnya masa depannya medium yang personal itu nggak akan hilang, bahkan mungkin menjadi lebih besar. Jadi tantangannya menjadi lebih besar. Jadi buat siapapun yang sudah terpikir untuk menciptakan voice, you keep doing it. Betul. Bukan cuma jadi influencer ya. Apapun gitu. Artinya tempat ini adalah tempat yang bagus untuk kita bisa mengekspresikan sesuatu yang menjadi concern gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita udah dengar sekarang ada metaverse apa segala macam ya. Kalau saya melihatnya adalah komunikasi interpersonal kayak begini tuh mungkin akan menjadi challenging karena orang akan berbicara melalui medium. Pada saat kita COVID kemarin, kita tahu, oh ternyata hidup kita dari Zoom ke Zoom. Setuju. Bahkan udah sampai pada satu tahap dibilangnya fatigue ya terhadap si Zoom ini gitu. Karena kita cuma melihat layar. Jadi komunikasi interpersonal itu menjadi challenging gitu. Karena dari komunikasi interpersonal itu maka manusia menjadi manusia dan merasa seperti manusia yang seutuhnya gitu. Iya, menjadi berkembang gitu. Bertukar pikiran dengan ini, melihat ekspresi langsung dan segala macam gitu. Jadi mungkin buat generasi berikutnya itu yang menjadi challenge gitu. Sekarang udah banyak dibicarakan sih. Bagaimana misalnya nanti orang tuh akan berkomunikasi pakai avatar. Bukan pakai mukanya Erwin lagi di Zoom. Mungkin di Zoom itu udah bukan muka kita tapi avatar. Gitu. Itu udah, dan itu menuju ke sana. Dan itu bukan sesuatu yang jauh loh ya. Mungkin 10, 20, 30 tahun lagi udah kayak begitu gitu. Jadi saya mungkin cuma mau bilang bahwa komunikasi itu menjadi sangat menarik. Kita bekerja di bidang komunikasi ya. Tapi gue juga sangat percaya bahwa manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Itu gue sangat percaya. Setuju. Jadi pada saatnya orang akan biasa aja gitu. Karena kita lama-lama jadi terbiasa. Benar. Tapi mungkin kemanusiaan kita akan jadi beda ya. Tadi saya bilang gitu. Komunikasi interpersonal itu menjadi berkurang langsung tuh impactnya belum tahu. Tapi itu akan mengubah kita gitu. Merubah mindset, merubah juga kehidupan kita semua kan. Apakah nanti manusia akan menjadi lebih distance, lebih berjarak karena mungkin rasa itu nggak ada. Coba kita akan ngobrol sampai ke sana, nggak kita obrolan kita dan apa yang harus kita bersiapkan. Jadi membaca tren ke depan sosial media, masyarakat, netizen, julid nggak julid gitu kan. Bagaimana attachment manusia terhadap arti hidup di mana manusia itu kebutuhannya adalah bersosialisasi. Apakah dengan adanya teknologi dan juga kemajuan di dunia digital yang semakin membuat semua menjadi lebih dekat tapi juga berjarak karena semuanya serba layar, zoom here and there gitu ya, akan membuat attachment manusia dengan manusia semakin jauh dan akhirnya menjadi sangat mahal yang seperti tadi Mbak Peti bilang. Bagaimana Ibu Peti? Ke depan 5 tahun ke depan jadi kayaknya susah sekali ya ketemu gitu. Dulu aja waktu COVID kan susah ketemu ya. Zoom aja gitu. Tapi ya mengobati rasa kangen tapi there is no such attachment, you know. Mungkin gue selalu punya pikiran yang positif ya. Karena gue merasa manusia itu bedanya sama mesin. Kita itu dikasih akal untuk berkreasi. Jadi gue pernah membaca satu buku tapi gue lupa judulnya. Nanti kalau ingat saya kasih tau Erwin. Tapi kalau nggak salah judulnya tuh
Human and Machine, something like that gitu. Itu buku sangat bestseller. Jadi buku itu ngebahas tentang kalau nanti kita udah bekerja dengan AI itu 100% dan kita bekerja dengan robot itu udah sehari-hari, sebenarnya peran manusia itu di mana? Itu kan pertanyaannya gitu. Dalam buku itu dikatakan bahwa manusia tetap akan punya tempat karena ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh robot, yaitu humanity, kemanusiaan. Kemanusiaan itu kalau sehari-harinya apa? Sehari-harinya adalah kita itu bisa berpikir kompleks yang sangat jauh gitu, dan otak kita diberi mungkin diberi berkah oleh yang membuat bisa melakukan itu, dan itu yang menyebabkan manusia bisa survive dari era masa ke masa ya, gitu, semakin modern dan segala macam gitu. Jadi kalau gue selalu melihatnya itu gitu, kita pasti akan survive. Cuman mungkin bentuknya berbeda, komunikasi kita pun mungkin akan berbeda. Waktu gue kecil, gue tuh senang sekali ada satu film di televisi yang judulnya The Jetson. Ingat nggak? Enggak. Nggak ingat ya. The Jetson itu adalah film tentang masa depan, di mana di kota itu kalau nggak salah Seattle ya. Orang itu udah seperti sekarang. Wow. Yes. Nanti boleh cari di YouTube juga ada. Gitu. Jadi saya kalau lihat sekarang gue bilang gini, nanti hidup kita kayak The Jetson. Semua serba digital dan semua serba mesin. Tapi dia tetap menjadi manusia. Gitu. Ada hubungan ayah ibu yang lucu, yang penuh dengan drama dan segala macam gitu ya. Itu sih Win kalau gue melihatnya. Dan satu lagi, sebenarnya yang harus kita kontrol adalah FOMO itu. Fear of missing out. Jadi kayaknya nggak mau ketinggalan, jadi pengen icam ya, ikut campur atau kepo. Betul. Itu yang membuat hoax tuh banyak juga. Orang takut ketinggalan. Mendingan gue sebut aja gitu. Kayak misalnya gini, ada orang mati, ada selebriti mati, itu belum diverifikasi. Tapi karena takut dia langsung. Nyebar. Atau kemudian akhirnya orang jadi fabbing, Pat. Fabbing itu kan istilah yang sibuk main gadget, sementara kita lagi ngumpul bareng-bareng 5 orang sibuk main gadget. Betul. Jadi kayak masing-masing sendiri gitu, nggak ada attachment. Benar. Nah itu yang barangkali akan menjadi PR gitu. Jadi bagaimana agar mesin yang powerful ini tidak membuat kita lupa sama teman sebelah gitu. Misalnya orang tua sama anak sama orang tua, pasangan, guru sama murid, kita dan anak buah dan kita dan seterusnya. Dalam hubungan sosial pun. Iya, itu kan building rapport dan itu indah sekali kan. Maksudnya dan itu memang kemanusiaan, menurut gue itu humanity, nggak bisa. Kita nggak bisa enggak gitu. Itu menurut gue ya. Ya, jadi kita udah bahas media dulu, zaman analog, media sekarang, dan juga media yang akan datang. Tapi Mbak Peti ini juga pernah berbicara di sebuah forum, di berbagai macam media khususnya, membicarakan tentang perempuan dan kepemimpinan. Di forum W20 dan Indonesia Womanpreneurs Conference pada bulan Maret tahun 2022. Apa yang lo lihat, Pat? Perempuan sebagai medium, perempuan sebagai penyampai pesan, dan perempuan sebagai pemimpin di dunia yang serba modern. Sekarang ya. Satu, kalau gue melihat sama 5 tahun yang lalu aja, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah sampai 10 tahun atau 20 tahun. Perempuan, saya ngomong Indonesia aja gitu ya. Perempuan di Indonesia itu lebih terbuka. Lebih terbuka. Dia lebih berani mengutarakan apa yang dia inginkan. Gitu. Dia pengen tahu apa sih atau dia ingin apa sih, lebih outspoken gitu. Dan sosial media ini membantu mereka. Gitu kan. Itu yang pertama. Lalu kemudian karena pendidikan, kesempatan mereka untuk berkarya itu menjadi lebih luas. Gitu. Saya kadang-kadang merasa gila ya. Sekarang tuh jadi apa juga bisa. Jadi the world is yours gitu. Jadi tinggal lu aja, lu mau apa enggak. Karena masih banyak juga perempuan yang kalau menurut istilah gue takut sama bayangannya sendiri. Gitu. Padahal belum. Bayangan itu define bayangan. Ya, itu kan satu perumpamaan terang. Oke. Gitu. Takut sama bayangannya sendiri. Kalau gue gini, mungkin gue gitu. Kan belum terjadi. Gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Tapi secara umum mereka lebih tahu apa yang mereka mau. Gitu kan.
pendidikan itu membantu itu juga. Lalu karena digital ini mereka menjadi terinformasi untuk banyak hal di dunia. Kan nggak ada lagi time delay kayak kita ya, Wen. Iya, Apapun dulu. betul gitu. Langsung. Langsung gitu. Itu sebabnya misalnya kewirausahaan itu menjadi menjadi populer sekarang. Karena orang bisa berbisnis. Kalau dia nggak bisa bekerja sebagai profesional, dia bisa berbisnis dari rumah. Seperti Jana misalnya, itu kan seperti itu. Yeah. Nah, cuma saya selalu bilang gini, kalau kita ngomong tentang perempuan di Indonesia, kita nggak bisa cuma ngomong tentang perempuan-perempuan yang tadi, yang bisa mengaktualisasikan diri dengan mudah, banyak fasilitas, banyak kesempatan dan segala macam. Kalau lo keluar sana, begitu banyak perempuan yang belum berdaya atau belum mempunyai suara, dan itu nggak bisa diabaikan karena jumlahnya mungkin dominan. Iya, lebih banyak. Lebih banyak. Jadi gue selalu merasa bahwa kalau kita punya kesempatan untuk mempunyai suara perempuan ya, kita harus bantuin teman kita yang nggak punya suara. Gitu. Banyak bentuknya ya. Jadi menjadi support system untuk mereka. Menjadi support system buat mereka. Gitu. Jadi salah satu yang paling gampang jadi support system itu apa? Don't judge. Kita nggak boleh ngejudge orang dengan cepat. Dia begitu. Jadi ada istilah gini. Sesama perempuan tuh nggak boleh saling sabotase. Tapi dia. Padahal dalam kenyataannya sering ya kak. Perempuan ya. sabotase perempuan yang lain. Iya, gitu. Itu salah satu PR kita. When women supporting women, segala sesuatu yang indah itu akan terjadi. Gitu. Tapi PR-nya itu satu. Kedua, kita ini masyarakatnya tuh sangat luas ya. Gue bisa bilang bahwa sebenarnya Indonesia ini belum modern 100%. Setuju. Kaki kita itu di tradisionalnya satu langkah, sini modern. Jadi kadang-kadang kita gamang. Kita ini siapa sih? Kita mau modern atau kita mau ini? Banyak hal-hal yang gue nggak bilang tradisional itu buruk ya, bukan dalam konteks itu, tapi banyak pola-pola lama yang mungkin perlu diperbaiki karena tidak produktif buat perempuan. Oke, apa yang bisa lo sampaikan, Pat, kepada perempuan-perempuan yang mungkin saat ini belum punya power untuk itu ya, supaya mereka bisa lebih taktis? Ya, yang satu ini sangat klise. Pasti Erwin kalau gue ngomong gini sebel gitu. Satu adalah percaya diri. PD itu harus muncul dari diri kita sendiri. Setuju. Gitu. Dan untuk jadi seseorang atau untuk bisa punya suara, lo nggak usah sempurna, nggak usah. Dan gak ada juga manusia yang sempurna. Gitu. Jadi when you have time atau ada kesempatan itu, dan gunakan. Gitu. Gue ada satu word yang gue suka banget dari Ibu Susi Pujiastuti. Halo Ibu Susi kalau lagi nonton. Dia bilang, tahu nggak perempuan-perempuan, langit-langit kaca itu lo sendiri yang bikin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kesempatan, power itu kita harus meraihnya gitu. Kita nggak bisa nungguin orang ngasih power sama kita. Gitu. Alright. Begitu, Win. Pat, thanks for coming. Sama-sama. Thank you so much. Dan di akhir sesi ini ada buku. Buku ini adalah catatan tangan dari teman-teman yang udah datang. Aduh, bagus banget bukunya. Iya, boleh gue ambil nggak? Jangan, anak aja lo. Ini gue juga lupa beli di mana, kayaknya di Eropa gue beli. Dan gue pengen lo juga menorehkan, mencatat atau menggambar sesuatu. Ada spidol-spidol. Okay. Sambil lo pikir-pikir, nyaret-nyaret, gue mau memberikan kesimpulan kepada teman-teman dari hasil apa yang saya dibilang ngobrol-ngobrol saya dengan Patty tentang dunia yang sudah jauh berubah dan berbeda dulu dan sekarang. Bisa dibilang bahwa kalau kita lihat zaman analog tuh hidup masih jauh lebih menyenangkan, tidak ada friksi, tidak ada polarisme, semua orang masih bisa menjalankan silaturahmi, nggak ada macet, nggak ada polusi, gitu ya, nggak ada kekhawatiran, nggak ada anxiety, nggak ada isu tentang mental, kesehatan mental yang saat ini menjadi marak di mana-mana. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cela gue kayak anak Jaksel gitu ya. Tapi darurat sama aja kali. Artinya sekarang kita berhadapan dengan dunia yang kita hadapi sekarang, dunia yang sangat terbuka, sangat modern. PR bagi kita semua adalah memikirkan
Khususnya dalam bermain media sosial ya teman-teman sekalian. Apa yang mau kita ciptakan? Hanya sebuah kebisingan, noise, atau kita ingin bersuara, menciptakan voice. Kita tidak mau juga latah sampai akhirnya menjadi gulungan demi gulungan yang membuat pemberitaan ngalor ngidul jadi hoax berkepanjangan. Tanyain dalam diri kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, menciptakan sebuah voice. Kalau kita mau nge-tweet atau mau post sesuatu, pikirin. Ini worth it nggak sih? Berguna nggak sih? Gunanya buat saya apa? Gunanya buat orang lain apa? Jadi kita juga tidak reaktif. Dan kita tahu bahwa dunia ke depan akan jauh semakin modern. Teknologi AI, Artificial Intelligence. Kemudian juga ada segala macam NFT dan lain-lain. Yang akan membuat juga manusia akan semakin terkotak-kotak. Dan juga akan semakin menembus batas ruang dan waktu. Teknologi semakin canggih, nanti ada chip ini dan itu yang udah mulai digunakan oleh sebagian orang di belahan dunia manapun. Tapi tetap tidak bisa melepaskan yang namanya human interaction. Humanity, menghargai satu sama lain, sehingga membuat kita bisa menciptakan sebuah environment, sebuah playground yang menyenangkan selama kita hidup di dunia ini. Caelah gitu ya. Udah ya Pat? Apa yang tertulis Pat? Baca dong. Be a voice, not a noise. Your call. Your call. Be a voice, not a noise. And it's your call. Pat, this is for you too. Oh, thank you very much. Apa ini? Ada deh, buat ngopi-ngopi. Oh, ini boleh dibuka? Boleh dong. For you. Tetap ya, ulang tahun gua gelas, di sini juga gelas. Kamu tuh punya toko gelas apa gimana? Kayaknya iya. Thank you Erwin, sukses ya. Sama-sama Pat, thank you so much. Thank you. Dan seperti biasa selalu untuk menutup setiap ngobrol-ngobrol saya dengan teman-teman tersayang, kayaknya Winners juga udah tahu. Dan saya juga ingin men-challenge Mbak Patty untuk melakukannya. Apa itu? Lo lihat gue, ntar lo ikutin ya. Oke. So we have to think right, do right, and speak right. Asik. Think right, do right, Speak right. oh speak right. Asik. 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 Thank you, Patty. Thank you. Lihat dong, apa yang ditulis.